Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah filsafat ilmu. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas sekilas tentang fase perkembangan eh, pemikiran filsafat dari era Thales sampai dengan Newton. Meskipun gambarnya sekilas, tapi memberikan empat mazhab besar di dalam filsafat sepanjang sejarah itu, yaitu reduksionisme, kemudian holisme, di sisi yang lain adalah empirisme dan rasionalisme. Nah, karena kita sudah masih dalam fase filsafat barat, dua pemikiran ini, dua mazhab besar inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, yaitu rasionalisme versus empirisme. Tokoh-tokohnya banyak sekali. Mereka mengklaim bahwa di sisi empirisme misalnya mengklaim bahwa pengalaman adalah alat yang paling utama untuk menjustifikasi sebuah pengetahuan baru, bahkan menjadi parameter kebenaran. Sedangkan di sisi yang lain, rasionalisme memandang bahwa akal lah yang menjadi alat justifikasi yang paling sahih terhadap sebuah pengetahuan baru, bahkan kepada klaim-klaim kebenaran atas realitas. Nah, tentu perdebatan ini akan menjadi lebih hangat ketika melihat tokoh-tokoh di dalam mazhab ini. Di sisi rasionalisme kita kenal misalnya Descartes, Spinoza, dan Leibniz itu di fase-fase awal. Sedangkan di sisi yang lain, empirisme itu pengikutnya di situ yang paling utama adalah Francis Bacon, John Locke, Berkeley, dan David Hume. Nah, inilah dianggap sebagai produk dasar empirisme dan rasionalisme yang terus berkembang sampai saat ini. Bahkan ada filosof yang mencoba untuk mengsintesa, misalnya Kant, Immanuel Kant mencoba untuk bagaimana mencari jalan tengah, titik temu antara rasionalisme dengan empirisme. Nah, mudah-mudahan kuliah kali ini, presentasi yang sederhana ini bisa memberikan gambaran sekilas tentang fase-fase perkembangan filsafat ilmu, kemudian masuk pada metode ilmiah yang akan banyak kita gunakan di kampus-kampus sampai kepada riset-riset. Selamat menyimak. Oke, kita fokus pada pembahasan perseteruan abadi ya antara mazhab rasionalisme dengan empirisme. Oke, di kuliah sebelumnya sudah kita utarakan bahwa ada 4 peta epistemologi, ada atomistik, apalagi holistik, kemudian sisi yang satunya rasionalisme dengan empirisme. Oke, ini pada slide ini kita bisa lihat bagaimana dua kubu rasionalisme itu yang banyak di Eropa di fase-fase awal, kemudian empirisme meresponnya di kebanyakan ini tokoh-tokoh di Inggris. Nah, René Descartes adalah bisa dikatakan sebagai bapak rasionalisme, meskipun sebelumnya ada Plato ya di era-era sebelumnya. Di kubu Inggris ini ada Francis Bacon, John Locke, Berkeley, Hobbes, sampai kepada Hume. Oke. Kenapa sampai kedua mainstream pemikiran ini atau mazhab ini sampai hari ini terjadi perdebatan yang sangat luar biasa. Bahkan meskipun ada yang mencoba melakukan sintesa antara kedua mazhab ini, adalah Descartes menolak observasi realitas sebagai sumber pengetahuan baru. Jadi menurut Descartes dan kawan-kawannya, pengetahuan itu awalnya dari rasio, akal pikiran kita, bahwa panca indera itu penuh dengan keterbatasan. Ya, sebentar lebih lanjut.
Yang kedua Spinoza ya. Spinoza ini pemuda yang dia sebenarnya bekerja sebagai pedagang di keluarga pedagang, kemudian bermigrasi menjadi pemikir yang bebas. Lalu kemudian dia menjadi filosof besar. Dan ide-idenya itu banyak kita bisa temukan di dalam matematika, bahwa dia adalah sebagai apa namanya basis dari sains. Yang ketiga adalah Leibniz ya. Saya kenal Leibniz itu ketika belajar tentang fungsi di matematika dahulu. Leibniz ini orang Jerman, ayahnya juga adalah filosof yang meninggal ketika dia berusia 6 tahun. Dan dia membaca karya-karya ayahnya itu pada usia 12 tahun. Luar biasa ya. Nah, Leibniz ini kalau tidak salah dia mengemukakan tentang definisi fungsi ya, yang belakangan banyak dipakai di matematika juga tentang fungsi fungsi apa diferensial fungsi, bahkan definisi fungsi linear dan nonlinear juga itu banyak dipakai di pemodelan matematika ekonomi. Bahkan lebih jauh Leibniz ini mengatakan bahwa konflik manusia itu atau ilmu humaniora barangkali ya, itu bisa direduksi menjadi model matematis. Itu si Leibniz. Nah, yang di sisi yang satunya adalah empirisme. Empirisme itu respon terhadap di kubu Inggris yang banyak menentang gagasan-gagasan rasionalisme dari pemikir-pemikir Eropa ini adalah ada peletak dasarnya Bacon, John Locke dan Berkeley, David Hume. Nah, meskipun sekali lagi Aristoteles juga itu dipandang sebagai penggagas utama dari empirisme ini yang melakukan verifikasi-verifikasi terhadap realitas yang bisa diserap dengan panca indera. Nah, Bacon ini saya kira banyak sekali gagasan-gagasannya. Yang paling kita kenal itu adalah ada kata-katanya nih. Knowledge is power, ya, pengetahuan adalah kekuatan. Bagi Bacon, bahwa sumber pengetahuan baru atau teori-teori baru itu didasarkan kepada observasi dunia nyata dengan menggunakan panca indera tentunya, yang belakangan nanti akan disebut sebagai metode induksi. John Locke itu sebentar ini kita bahas John Locke ya, ada satu slide. Dia mengatakan sama juga bahwa pengetahuan itu hanya dapat kita peroleh dari sensor-sensor panca indera kita. Jadi kita bisa tahu bahwa makanan itu lezat ketika kita bisa mencium aromanya saja atau melihat bentuknya saja. Ini lagi puasa kita bicara makanan yang paling bagus. Jadi observasi itu adalah the best study reality. Hume juga mengatakan demikian. Jadi antara tokoh-tokoh ini saling menguatkan ya, meskipun usia mereka cukup jauh. Bisa jadi karena referensi yang dia baca itu adalah penggagas-penggagas empirisme tahap-tahap awal ini di Inggris. Sama saja bahwa observasi itu adalah alat yang paling valid untuk memperoleh teori baru dan pengetahuan baru. Perlu dipahami juga bahwa si Hume ini menolak rasionalisme sebagai logika, karena logika itu menurutnya bukan realitas, ya. Nah, Hume ini bisa dikatakan teman akrabnya si Adam Smith, ya. Kalau kita baca buku-buku ekonomi, di situ jelaskan sekilas bahwa Hume ini teman diskusinya Adam Smith. Nah, apakah Hume ini banyak mempengaruhi gagasan-gagasan Adam Smith di dalam ekonomi? Itu akan kita lihat nanti kalau di perbincangan yang lebih spesifik di bidang ekonomi. Selanjutnya ini kita akan ulas sedikit beberapa tokoh
rasionalisme berserta dengan tahap-tahap perkembangannya, dan begitu juga sebentar tentang empirisme. Meskipun tidak bisa kita cover secara keseluruhan, tapi setidaknya ini bisa menjadi pengantar ya. Oke, classical rationalism itu ya sama dengan tadi ya, bahwa sumber pengetahuan itu yang mendasar adalah akal, reason, rasio. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa pengalaman-pengalaman kita itu sangat terbatas. Dia tidak bisa mengetahui realitas ini secara penuh, bahkan keliru katanya. Ini, our sense are fallible. Fallible itu dia mempunyai kapasitas atau peluang untuk membuat kesalahan. Fallible. Misalnya, ada bunyi-bunyi di sebelah tembok ini. Habis saja indera kita, telinga kita mengatakan A. Tapi begitu dikonfirmasi dengan panca indera mata, ternyata bukan. Itu keterbatasan-keterbatasan. Ataukah sense ini harus semuanya lengkap diverifikasi dengan panca indera, ataukah hanya satu bagian saja? Bahkan yang lain adalah indera kita sangat terbatas dan sangat subjektif. Tergantung dari kemampuan penginderaan setiap orang. Sehingga dari situ si orang rasionalis ini mengatakan bahwa hanya akal ya salah satunya yang bisa memberikan pengetahuan yang lengkap terhadap objektivitas dunia ini atau objek-objek yang ada di dunia ini. Hanya akal kita yang bisa. Meskipun tidak kita temukan bahwa tokoh-tokoh rasionalis ini menolak penuh penggunaan panca indera, tidak. Dia hanya mengatakan bahwa sumber utama atau yang paling penting dalam pengetahuan-pengetahuan baru itu adalah rasio, akal kita. Makanya di sini yang paling penting untuk mengetahui kebenaran itu adalah pengetahuan yang bersifat a priori. Jadi di pikiran kita ini sudah ada pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Jadi ada semacam ini. We have innate idea. Jadi ada pengetahuan bawaan, innate knowledge. Jadi kita ini terlahir sudah punya pengetahuan bawaan, yang tinggal butuh stimulus-stimulus itu sudah bisa kita manfaatkan. Oke, makanya orang-orang rasionalis ini sangat akrab dengan model-model matematis. Misalnya gini, apa itu garis? Ya, garis itu didefinisikan adalah titik-titik yang saling bersifat kontinu. Definisi titik pun yang kita lihat di dalam kertas itu sebenarnya itu bukan titik sebagaimana titik, tapi itu adalah simbol titik. Ya, sama juga misalnya angka-angka 1, 2, 3. Yang mana itu angka 1, yang mana angka 2? Itu kan konsep-konsep abstrak yang kita terima saja begitu ya. Nah, tambah kita harus pertanyakan kenapa bisa begitu. Ya, itu konsep-konsep a priori yang sudah kita terima. Angka 2 itu bisa semakin kita pahami lagi kalau diterapkan kepada benda. Misalnya, dua buah apel, 2 buah mangga. Itu sudah dilekatkan kepada benda-benda material, tetapi konsep 2 sendiri itu adalah abstrak yang bisa atau yang sudah ada di dalam benak kita masing-masing. Jadi itu adalah konsep-konsep abstrak yang tidak bisa diverifikasi secara indrawi, tidak bisa diverifikasi secara secara fisik ya. Hanya bisa kita ketahui misalnya secara materi ketika dilekatkan kepada suatu benda. Jadi harus dibedakan antara konsep bilangan 2 yang abstrak dengan 2 buah mangga. Itu 2 hal yang berbeda. Rasionalitas lain yang bisa kita cerap sebenarnya adalah ada alegori gua Plato, ya. Alegori gua Plato ini biasa digunakan untuk mendeskripsikan juga betapa terbatasnya itu pengetahuan yang didasarkan kepada indera, ya.
Alegori itu semacam, apa ya istilahnya itu alegori ya, alegori itu seperti majas barangkali ya, majas, analogi ya. Nah, dalam konteks alegori di sini bicara tentang, dalam buku-buku itu ada yang mengistilahkan sebagai konsep pendidikan ya. Tapi karena kita tahu konsep apa namanya topiknya di sini filsafatnya, kita mau menunjukkan bahwa betapa terbatasnya eh, apa namanya pengetahuan-pengetahuan yang didasarkan kepada indera. Jadi sama dengan tadi bahwa indera itu the sense are fallible. Indera itu mengandung eh, apa potensi-potensi untuk berbuat salah, melakukan kesalahan, melakukan kesalahan. Nah, eh ini secara tegas bahwa di dalam gua ini ada macam tembok sebenarnya. Di sini ada, kalau menurut cerita di alegori Plato ini, mungkin dari luar ya hanya kelihatan seperti lubang kecil, tetapi di dalamnya ini ada siklus. Bahkan di dalamnya ini ada tawanan, ada api unggun, penjara-penjara itu disekat-sekat dengan dinding kecil yang tinggi. Nah, tetapi anehnya lilin itu diletakkan di belakang apa namanya di dinding pemisah itu, sehingga ketika dia menguasai dinding pemisah itu kelihatan besar. Ya ilustrasi sederhananya seperti orang main wayang. Ya, wayang itu kan kecil ya, tapi kan ada cahaya yang menyinarinya sehingga dia kelihatan besar di layar. Nah, seperti itu penggambarannya. Sehingga apa? Para tawanan-tawanan itu melihat bahwa itu sesuatu yang besar, sesuatu yang besar, yang menyebabkan pengetahuan indrawinya itu terjebak dengan gambar-gambar yang bayangan-bayangan yang dia lihat tadi itu, yang pada ikatnya kecil tetapi karena pencahayaannya lilin tadi sehingga kelihatan besar. Itu menunjukkan bahwa betapa indera itu sering ditipu karena efek-efek cahaya, ya, efek-efek cahaya. Bahkan seperti saya bilang tadi, indera itu tidak bisa menolong kita untuk memastikan tipe pengetahuan seperti matematika. Coba angka 2 tadi. Itu masuk pengetahuan apa? Atau misalnya kayak begini. Oh, biasa ada proposisi orang bilang, mustahil ada segitiga bersisi 4. Nah, itu kan benarnya hanya ada di alam ide kita, tapi realnya itu susah kita wujudkan. Nah, itu maksud pengetahuan apa? Ya. Nah, itu tidak bisa dijelaskan dengan baik oleh penganut-penganut empirisme yang sebentar kita bahas lebih jauh. Nah, ini alegori gua Plato yang menurut referensi banyak sekali eh, hikmah-hikmah di balik cerita ini. Tetapi di sini kita sederhanakan menjadi betapa terbatasnya, betapa apa namanya, betapa bisanya ditipu kita punya panca indera tadi. Hanya dengan manipulasi-manipulasi memosisikan benda dengan jarak dari cahaya. Oke, nah ini lebih spesifik lagi Descartes dalam kaitannya dengan persepsi kita terhadap dunia. Nah, di sini kalau ada kotak, terus ada cahaya tertentu, akan ditangkap oleh mata kita, terus dari penangkapan mata kita itu mengirimkan sinyal ke otak kita. Nah, bisa saja otak kita merespon dengan warna yang berbeda. Ya, jadi warna yang ditangkap oleh mata, terus ke dalam itu biasanya berbeda dari warna aslinya. Nah, itu bisa karena efek pencahayaan dan seterusnya. Nah, berbeda lagi kalau misalnya kita menggunakan mikroskop, ya, bahwa persepsi kita, persepsi indera itu begitu gampang tertipu, sehingga sekali lagi bagi Descartes, ya, dia tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur sebagai sumber utama pengetahuan. Makanya bagi dia, ya panca indera itu, pengetahuan panca indera itu dialah sebagai the second
knowledge saja, dia sebagai pengetahuan yang kedua. Tapi yang pertama itu adalah rasio. Nah, ini kalau dilihat dengan menggunakan mikroskop, ternyata lain lagi yang nampak ya, bahkan struktur daripada kotak itu. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa betapa indera kita itu penuh dengan keterbatasan, ya. Oke, oh lebih lanjut lagi bisa kita lihat, meskipun ini menjadi apa namanya, banyak juga dikritik si Descartes ini dengan kata-katanya cogito ergo sum, ya, saya berpikir maka saya ada. Yang di atas ini sudah kita buka tadi bahwa the sense panca indera kita itu kemungkinan melakukan kesalahan dan could be deceived, ya, dapat diperdaya, dapat ditipu ya, contoh-contohnya tadi sudah kita kemukakan. Hanya dengan manipulasi pencahayaan indera kita sudah bisa tertipu, belum lagi kalau nanti masuk di virtual reality ya. Oke, di sinilah di kata-kata yang terkenal dari Socrates ini yang banyak dikritik oleh orang, mulai dari filosof pengikut empirisme, termasuk di filosof-filosof Muslim, bahwa berdasarkan kata-katanya ini Descartes mempostulatkan adanya dua dunia. Ada dunia cogito, ya, ada dunia dirinya. Jadi di sini sampai dia mengatakan bahwa dapat juga dilihat di sini bahwa sign itu, kata Descartes itu is not concerned. Dia tidak terlalu concern dengan sifat-sifat penginderaan dari sesuatu tersebut. Misalnya sebuah kertas itu kan kalau kita gesek-gesek ada bunyinya, ya, bisa kita cium aromanya, bisa kita lihat warnanya. Jadi menurut si Descartes ini, ya, sains itu bukan sekedar itu saja, tapi sains itu konsen dengan sifat-sifat bagaimana dia bisa dihitung, ya, bagaimana bisa dikuantifikasi. Makanya reason atau akal adalah syaratnya, ya, butuh pelajaran matematika yang bisa berlaku universal. Ya, contohnya misalnya hukum-hukum fisika, ya, hukum-hukum fisika itu tentang gerak apa segala macam yang sudah kita kemukakan di pertemuan sebelumnya. Jadi sains itu ya tidak bisa hanya dengan melihat dari struktur-struktur empirisnya saja. Nah, di sini juga dia mengatakan bahwa hanya melalui akal lah kita dapat mengetahui dengan pasti, pertama, my own eksistensi diri kita. Yang kedua adalah eksistensi Tuhan. Yang ketiga adalah kebaikan Tuhan. Dan yang keempat adalah kapasitas kita untuk membedakan secara jelas ide-ide kita. Jadi ada ide yang benar, ide yang salah, ide bawaan, ide apa semuanya sampai menjadi yang kompleks. Itu hanya akal yang bisa melakukan itu. Meskipun dari kata-kata ini sebenarnya si Descartes banyak dikritik yang meyakini ada dua realitas. Ada realitas dirinya dan ada realitas di luar dirinya. Jadi pertama-tama dia harus berpikir dulu, baru meyakini dirinya ada. Jadi pertanyaannya sebenarnya yang berpikir itu siapa? Itu beberapa guyonan yang mengkritik si Descartes. Saya berpikir, maka saya ada. Jadi ada syaratnya, ya. Syaratnya itu berpikir dulu, baru ada. Berarti kita bisa bertanya, yang tadi depan itu berpikir itu siapa? Nah, itu beberapa permainan logika sederhana yang banyak orang tujukan ke Descartes dengan kata-katanya ini. Tapi selain daripada itu, beliau telah memberikan sumbangsi yang besar terhadap perkembangan sains.
Nah, ini saya dapat di mana nih ya, ada yang mengungkapkan tentang rasionalisme Chomsky. Ya, dia berangkat dari bagaimana anak-anak belajar bahasa dengan cepat. Nah, terus ini bisa dibaca sekilas ya, sampai di kotak kedua terakhir itu dia bertanya, apakah is he a rationalist? Uh, apakah dia mempunyai pengetahuan bawaan? Ya, ini diperhatikan, ini hanya sekilas saja menunjukkan bahwa rasionalisme itu banyak dikagumi orang dan terus berkembang. Selanjutnya kita bahas sedikit tentang ada dialektika perdebatan antara mana pengetahuan yang benar, mana bagaimana memperoleh pengetahuan yang baru, sumbernya apa yang utama, ya apa saja ya yang orang bisa perdebatkan ya. Nah, jadi dalam pandangan empirisme itu akal kita itu kosong ya. John Locke kata-katanya ini seperti tabula rasa, kosong betul. Nah, pengetahuan-pengetahuan hadir uh, yang kita peroleh lah yang kemudian menuliskannya kepada otak. Jadi uh, empirisme ini sekali lagi kita bisa merujuk juga kepada filsuf sebelumnya Aristoteles ya, yang mengatakan bahwa metode memperoleh pengetahuan baru dengan memverifikasi fakta-fakta empiris dengan menggunakan ya panca indera tentunya. Meskipun di era modern, Francis Bacon lah yang kemudian mempelopori metode penelitian ya, metode penelitian di dalam sains yang kemudian pada tahapan selanjutnya disempurnakan oleh Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ini menganut paham materialisme. Jadi materialisme itu memandang bahwa segala yang ada ini bersifat bendawi. Bendawi dalam artian sesuatu yang tidak bergantung kepada gagasan kita. Gagasan kita itu kan sifatnya non materi, Jadi segala kejadian itu adalah uh, gerak yang berlangsung karena keharusan, sehingga realitas bendawi tadi itu sangat baginya tidak tergantung terhadap gagasan-gagasan kita yang non materi. Bahkan gagasan-gagasan kita itu katanya dia akan mengikuti gerak-gerak dari materi-materi tadi itu, ya, materi-materi tadi yang bergerak. Problem mendasar ya, ya. Bagaimana caranya kita menemukan ya ide-ide universal hanya dengan berdasarkan kepada limited experience atau pengetahuan-pengetahuan yang terbatas dan sangat bersifat partikular, khusus. Itu bagaimana caranya memverifikasi itu? Bahwa ini adalah ide. Nah, jawabannya bisa kita lacak. Pertama itu Aristoteles. Aristoteles mengatakan ya dengan pengalaman berulang, repeated experience. Jadi ide-ide universal itu bisa kita temukan ya dengan melalui pengalaman berulang. Jadi misalnya kita duduk di berbagai kursi, ada kursi 1, kursi 2, kursi 3, baru kita mengatakan bahwa dalam ruangan ini semuanya adalah kursi, misalnya begitu. Jadi menurut Aquinas ini ya melalui apalagi namanya ini ya, jadi merasakan kebiasaan-kebiasaan umumnya, kemudian sifat-sifat alaminya dan abstraksi. Jadi abstraksi itu sering kita mengumpulkan data-data berdasarkan panca indera kita. Dari data-data itulah kita melakukan abstraksi umum di dalam pikiran kita. Di sini misalnya dicontohkan di sini 3 tahap pengetahuan itu. Nomor 1 misalnya ada Aco, ada Bici, ada Bundu, ada Alfonso ya. Terus di tahapan kedua ada konsep tentang human being, umat manusia. Nah, ketemulah di situ bahwa Aceh itu adalah manusia, human being ya, umat manusia ya. Oke, kita bahas sekilas tentang yang sangat berpengaruh di dalam empirisme itu adalah salah satunya ini John Locke ya. John Locke ini ada yang dikategorikan sebagai modern empirism karena dia tidak mau lagi sekedar terjebak kepada pengetahuan
pengetahuan eksternal indrawi, tapi mencoba mendamaikan sedikit ya, kasarnya begitu kalau kita bisa lihat, katakan begitu. Jadi John Locke ini orang yang filosof yang sangat berpengaruh terhadap era pencerahan. Nah, John Locke ini yang kita kutip dari tadi bahwa kata-katanya yang terakhir itu tentang tabula rasa. Jadi kita ini seperti kertas kosong saat lahir. John Locke ini mengemukakan tentang teori pengetahuan bahwa ada dua bentuk experience, ada dua bentuk pengalaman. Pertama adalah inner experience, pengalaman di dalam mental kita, dan external experience. Jadi ketika kita misalnya melihat gelas ya, gelas itu sebagai pengalaman eksternal ya, eksternal di pikiran kita, tentunya mental kita, dan ada akan ditangkap seperti gambar yang tadi, ditangkap oleh mata terus direfleksikan nanti ke dalam otak kita. Nah, itu yang dia sebut dengan sebagai penggambaran adanya korespondensi antara inner experience atau ide dan objek yang diwakili ide tersebut. Kalau kita di sini contohkan adalah gelas ya, gelas. Nah, cuman kita tidak tahu yang ditangkap pikiran kita itu, saya biasa bertanya di kelas, apakah gelasnya? Oke, tapi sebagai seorang empiris student, ya dia mengatakan bahwa semua pengetahuan itu diturunkan dari pengalaman, apakah itu pengalaman eksternal ataupun pengalaman internal. Itu menurut pendapat dia kan. Kalau ada yang mau mengkritiknya boleh. Oke, tetapi ini secara sekilas mungkin kita bisa terima, iya ya. Jadi itu hanya berkorespondensi saja. Tetapi muncul juga permasalahan, masalah korespondensi ini. Bagaimana kita mengetahui bahwa ide kita itu dengan gelas di air ini berkorespondensi dengan air di dalam gelas itu sendiri? Apakah zatnya sebagai air yang kita tangkap, ya kan? Ataukah tulisannya tentang air atau water yang kita tangkap, atau apanya? Itu beberapa pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan korespondensi antara pengalaman eksternal dengan pengalaman internal. Pengalaman eksternal yang ditangkap oleh indera kita dan pengalaman internal itu yang ditangkap oleh pikiran kita. Itu permasalahan tersendiri itu di dalam paham empirisme. Ya. Tetapi itu tidak selesai sampai di situ ya. Semua pengetahuan di kita itu all we have are idea of object. Kita tidak dapat mengetahui segala sesuatu selain yang ada dalam ide. Oke. Jadi sekali lagi ada banyak keterbatasan ini. Apakah yang ditangkap oleh inner experience itu adalah bendanya atau apanya ya. Tetapi kalau kita baca di referensi buku-buku filsafat yang lain, misalnya filsafat Islam, dengan gampang dia mengatakan bahwa yang ditangkap adalah konsepsinya, konsep tentang gunung, konsep tentang air. Kan bahaya tuh kalau misalnya sifat-sifat materinya, sifat-sifat materi dari benda itu yang kita tangkap, bagaimana caranya masukkan gunung ke dalam kepala kita? Kalau misalnya mengatakan bahwa sifat-sifat materialnya, sifat-sifat indrawinya yang kita tangkap. Bagaimana otak kita merasakan aroma ya, aroma makanan ya, aroma makanan terus ini. Oke. Itu barangkali bisa dikaji lebih jauh ya. Tapi sekali lagi bahwa empiris ini betul-betul
menganggap bahwa eh, pengalaman lah, panca indera lah yang satu-satunya sebagai sumber pengetahuan yang paling utama. Ini beberapa ada orang yang mengelompokkan eh, apa namanya para positifis ya, kenapa positifis ya, kenapa harus ini harus dibuang ini. Kenapa? Oke, ini kalau bisa kita ringkas secara sederhana, perbedaan mendasar antara empirisme dengan rasionalis. Ya, ini kebanyakan fokus kepada ilmu-ilmu alam sih sebenarnya. Terus dari sisi, kalau ini orang rasionalis mengatakan ya pengetahuan itu diderivasi dari akal, logika, dan generalisasi teori-teori. Nah, yang kedua, perbedaannya experimental science itu adalah paradigma pengetahuan. Sedangkan di bagi rasionalisme, matematika itu adalah paradigma pengetahuan. Jadi ada satu experimental science berdasarkan panca indera, ada satu dari rumus-rumus yang sudah diterima sebagai satu yang benar. Yang ketiga, experimental science itu tidak dapat menghasilkan kepastian ya, dia akui. Nah, sedangkan orang kubu rasionalis ini mengatakan bahwa pengetahuan yang genuine, yang murni itu pasti karena dia bersifat rasional, tidak empirikal. Sekali lagi, kalau empirikal itu dengan sumbernya adalah menggunakan panca indera yang kerap mengalami tipuan-tipuan ya, tipuan-tipuan. Oke, selanjutnya apa lagi? Tapi beberapa empiris itu percaya bahwa matematika dapat menjadi suatu kepastian. Ya pastilah, misalnya 2 lebih besar daripada 1 itu sudah pasti. Nah, Francis Bacon sebagai tokoh kuncinya dan René Descartes. Perdebatan antara empiris dan rasionalis ini terus berkembang sampai sekarang. Ya, manakah yang real benarnya? Apakah yang berdasarkan panca indera atau berdasarkan rasional saja tanpa harus dibuktikan menggunakan verifikasi panca indera. Jadi baik empirisme ataupun rasionalisme itu masing-masing menggunakan verifikasi. Ingat ya, verifikasi. Verifikasi panca indera dan verifikasi dengan alat matematika. Nah, makanya kaum empiris itu menurut Francis Bacon dia seperti spider, laba-laba, ya, yang jaring laba-labanya itu bisa mengumpulkan banyak data, ya. Dari data itu yang dia kumpulkan terus diolah bisa menjadi sebuah pengetahuan yang baru. Semut juga begitu kalau kita lihat. Semut itu kalau keluar dia mencari apa saja dia bawa ke rumahnya, terus dia olah menjadi rumah kah, tempat apalah macam-macam gitu ya, gunung-gunung begitu ya, rumah-rumah semut itu. Itu diambil dari luar itu. Nah, dia juga dibisalkan seperti lebah. Lebah ya. Nah, menurut kaum empiris yang pasti sangat berbeda dengan kelompok-kelompok rasionalisme, bahwa superioritas akal lah yang membimbing kita untuk bisa memahami segala persoalan di dunia ini, termasuk untuk mengetahui keberadaan Tuhan, ya. Meskipun kalau misalnya mengikuti perkataan Descartes tadi, yang meyakini adanya dualisme realitas antara realitas dirinya dengan realitas yang berpikir, ya. Sebenarnya yang lebih ekstrim dari sini adalah, jadi kalau kita lihat kan pasiennya itu, kenyataan itu biasanya bersifat abstrak,
Terus makin ke belakang harus diverifikasi dengan panca indera. Ke belakang lagi itu harus bisa diverifikasi dengan fakta-fakta yang bisa dikuantifikasi. Itulah yang orang sebut dengan positivism. Ya, ini akan kita bahas nanti ya, positivisme khusus. Kenapa sekarang misalnya di ekonomi itu lebih menggilai misalnya angka-angka. Angka-angka itu kan sebagai penggambaran dari fakta. Jadi pendekatan angka-angka sebenarnya itu adalah kalau menurut mazhab Austria itulah positivist Tulen yang sebenarnya mereduksi kenyataan menjadi sebatas sekadar angka-angka. Di sini ada saya tunjukkan ada 3 kaum positivis itu. Logical positivism, dia menyatakan bahwa pernyataan yang tidak bisa diwujudkan dalam bentuk fakta-fakta adalah metafisik. Dan metafisik itu adalah meaningless, tak berarti. Ya, jadi metafisik, hal-hal yang tidak materi itu yang tidak bisa ditangkap dengan panca indera, ya katanya tidak ada artinya. Menurut orang logical positivism. Jadi menurut orang pengikut logical atomism, pernyataan itu yang mempunyai arti jika pernyataan-pernyataannya itu bisa diubah ke dalam pernyataan yang lebih sederhana sehingga bisa menggambarkan fakta-fakta empiris, ya. Jadi dia harus pecah-pecah dulu ke dalam hal yang lebih kecil. Yang terakhir itu logical empirism. Jadi metafisika itu bisa diterima. Jadi pernyataan-pernyataan metafisik itu dapat diterima jika dia mendukung atau membantu kita memahami pernyataan-pernyataan yang empiris. Ini ada 2 gambar sederhana ya. Ya, mewakili rasionalisme dengan empirisme. Saya sudah kemukakan tadi, 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Benar atau salah? Oh, kebanyakan orang mengatakan benar. Nah, tetapi tanpa kita menyampaikan bahwa konteks bicaranya itu bilangan basis 10, orang mengatakan 2. Meskipun tidak menjadi benar kalau basis bicaranya itu pada basis bilangan biner. 1 tambah 1 pasti tidak sama dengan 2. Kenapa? Karena biner itu hanya 0 dan 1. Oke, tapi 1 dan 2 ini konsep abstrak. Nah, 1 buah dengan angka 1 itu beda. 1 sebagai angka abstrak, konsepsi mental kita saja. Yang biasanya orang bisa pahami kalau didekatkan kepada yang benda-benda empiris. Jadi kedua mazhab ini secara sekilas kita bisa lihat terjadi pertentangan yang luar biasa, tetapi sebenarnya ini sangat membantu kita untuk memahami realitas atau termasuk untuk membantu kita menjelaskan realitas. Gambar di bawahnya itu adalah percobaan di fisika yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh cahaya cahaya yang menyebabkan kita melihat realitas yang kita tangkap terhadap pensil itu seperti bengkok, ya, padahal tidak. Itu karena perbedaan intensitas cahaya. Nah, banyak tokoh yang mencoba untuk menggabungkan atau mensintesa antara rasionalisme dengan empirisme. Salah satunya itu yang paling terkenal adalah Kant, Immanuel Kant. Kant ini mempercayai bahwa kita punya pengetahuan a priori formal, jadi ada pengetahuan a priori, ada pengetahuan posteriori. Nah, itu akan menjadi tugas Anda ya. Apa perbedaan antara pengetahuan a priori dengan pengetahuan a posteriori? Berikan contohnya, coba sebentar komen di WA ya. Nah, kan ini mencoba mensintesis antara empirisme dan rasionalisme. Buktinya apa? Kan meyakini bahwa pengetahuan pertama kita itu adalah lewat sensori
pengalaman indrawi. Jadi dia tidak menafikan dan dia tidak terlalu begitu ekstrim. Kan ini menjadi dasar dalam psikologi sosial. Kan juga ini setahu saya banyak dikutip oleh mazhab Austria, yang dimana mazhab Austria dalam ekonomi ini bukan mazhab yang mainstream. Dia mengikut aliran deduktif dan meyakini bahwa model ekonomi yang mendewa-dewakan empirisme itu tidak bisa menggambarkan kenyataan. Jadi dia sangat bersifat rasional, si mazhab Austria tadi itu. Dan Kant ini menjadi yang paling banyak dikutip. Ini saya tampilkan sekilas saja, nantilah kita bahas lebih jauh tentang positivisme ini. Kenapa penting dijawab? Karena inilah yang banyak mempengaruhi aliran-aliran ilmu sosial ya saat ini, termasuk ekonomi. Bisa dilihat di sini, saya memberikan di situ yang barangkali tidak familiar di kita, ya. Perbedaan antara nomotetik dan ideografik itu dilihat pada ilmu yang dibangun. Jadi empirisme itu karena dia berbasis kepada kenyataan-kenyataan real, realitasnya itu, maka banyak dipakai dalam penelitian fenomenologi, ya. Sedangkan positivisme itu ya positivistik yang mengukur fakta, bisa saja dengan angka-angka ya, dan katanya bersifat rasionalistik. Meskipun pembicaraan tentang rasionalisme itu sangat kompleks ya. Mungkin pada sesi yang lain kita bisa bicarakan bahwa secara sederhana di ekonomi itu kita mengenal rasionalisme instrumental, rasionalitas instrumental ya. Rasionalitas instrumental itu rasionalitas yang menganut kepada ukuran-ukuran pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan di ekonomi ini kan 3 saja, ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Selainnya itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang rasional ya. Itu yang dikritik sama pengikut-pengikut aliran Habermas yang menempatkan rasionalitas kita pada hal tadi yang sangat bersifat ekonomis. Jadi nomotetik itu bisa dilihat di sini ya, cenderung kepada generalisasi ya, based on numerical data or data that can be categorized. Jadi ya berdasarkan pada angka-angka, matematika itu kalau tidak bicara statistik bukan dianggap ekonomi. Padahal fase-fase awal ekonomi tidak seperti begitu ya. Nah, ideografik itu lebih bersifat kepada yang fokus kepada pengakuan-pengakuan yang bersifat khas, unik. Ya, menggunakan perspektif subjektif, pengalaman-pengalaman subjektif, ya berdasarkan pengalaman-pengalaman individu yang unik, yang khas. Sedangkan kalau di positivisme ini lebih kepada generalisasi. Oke, ini akan kita bahas baik empirisme ataupun rasionalisme, sekilas tadi tentang positivisme, itu mencoba membicara tentang yang real dan realitas. Nah, pertanyaan saya, apa itu realitas? Ya, silakan nanti komen di WA grup kita sebentar, apa itu prior knowledge, pengetahuan a priori, dan apa itu pengetahuan posteriori. Dan yang ketiga adalah, apa itu realitas? Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.